Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan, panggung orang omong santuy demi masa depan. Kali ini kita bersama dengan Wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Dian Fariska. Mas Dian Fariska. Wah, maklum. Tribuners maklum. Kebanyakan makan roti. Masih bersama kami dengan Bung Andi Sopiandi. Yes. Iya. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam Bang. Tadi minta maaf tuh agak salah tuh ngomong spellnya. Dian Fariska. Oh, Betul ya? betul, Dian Fariska. Wah, bisa dijelasin nih kenapa agak susah nih levelnya nih. Dian Fariska. Iya. Jadi mungkin singkat cerita terkait kenapa saya dikasih nama Dian Fariska. Dulu mama saya ini penyiar radio PTDI. Jadi penyiar radio di Kabupaten Kendal. Jadi di situ kan nama-nama artis itu kan kayak Dian Pesesa gitu. Nah, sehingga disitulah muncul namanya Dian Fariska. Fariska. Karena ngefans sama Dian Pesesa. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, karena laki-laki. Pesesa sama Pesesa sama Fariska. Sama sih nyambung dikit. Jadi diplesetin sedikit lah gitu kan. Ya karena kan sukanya Dian Pesesa ya kan. Kalau orang-orang kan minta lagunya kan Dian Pesesa lagu-lagunya kan. Nah, sehingga disitulah dikasih nama ya sudah Dian Fariska. Itu cerita mama saya seperti itu. Adil biar adil. Dian Pesesa Dian Fariska. Jangan lupa Tribuners salah spell Dian Fariska. Panggilannya Mas Dian. Mas Dian. Bung Andi, kayaknya kita sebentar lagi mau nonton yang hebat, yang heboh-heboh nih. Benar. Apa ya? Benar kan di tanggal 22 Desember ya? Iya. Benar nggak sih? Bener dong. Masa Itu kayaknya itu ya, Pilpres ya? debat Cawapres. Wow, Penting itu loh. Keren banget. Tahu kan siapa yang maju? Tahu dong. Fenomenal. Ya nggak? Pastinya di situ ada siapa? Ada Mas Gibran, Ada sang fenomenal. sampai normal, Ada Prof Mahfud, Prof Mahfud, sang fenomenal juga. fenomenal juga, oke. Caimin fenomenal juga. Jadi tiga-tiganya fenomenal. Tiga-tiganya fenomenal semua. Iya. Nanti kita bahas mungkin satu-satu ya. Oke. Kita tanya sama yang punya pemikiran tentang masa depan Indonesia dari sisi cawapres, ya nggak? Betul. Mas Dian, Ya. apa yang ada dalam pikiran Mas Dian tentang debat cawapres ini? Sebetulnya ini kan debat Cawapres ini kan sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya itu memang ada desas-desus itu kan untuk menghilangkan debat, baik debat Capres maupun debat Cawapres. Tetapi ya ini KPU sudah melaksanakan kan. Jadi jawaban dari KPU bahwasanya tanggal 22 akan dilaksanakan debat Cawapres. Gitu. Nah, sekarang ini sudah nggak ada muncul asumsi yang beraneka ragam ya gitu. Jadi kemana-mana, wah nanti nggak ada debat Capres dan sebagainya di situ. Nah, sekarang ini sudah ada jawaban tanggal 22 gitu. Jadi udah pasti, Bro. Udah terjawab. Simpang siur tidak ada debat Cawapres itu nggak bener lah ya. Kita sudah pastikan bahwa ada debat Cawapres. Cuma teknisnya tuh kayak gimana tuh model nanti? Apakah sama seperti Cawapres atau gimana tuh? Sama nggak sih model apa? Sama seperti Kita tanya dong sama yang lainnya. Jangan tanya sama gua. Gimana Mas? Mungkin bisa di apa istilahnya bro? Dispesifikasikan ya tiga Cawapres ini ya. Spill satu lah misalnya. Mungkin kalau karena PKN netral ya. Gimana? Makanya adil juga dong. Iya dong, benar. Ya memang betul. Jadi sementara ini memang PKN atas saran dari Ketua Umum Mas Anas Urbaningrum, sementara sampai sekarang ini PKN belum memutuskan arah kemana, baik itu capres nomor nomor urut 1, 2 maupun 3. Begitu. Jadi belum kita memutuskan kemana. Kita mengusung maupun dukungan belum kita
biasa. Apa namanya? Masih belum ini. Jaim. Jaga dulu. Betul. Nanti kita kali nggak tahu putaran sebetulnya kedua. gini Bang, sebetulnya sih nggak jaim sih gitu lah. Ya mungkin Mas Anas kan bisa melihat potensi kan gitu, capres nomor 1, 2, 3 begitu. Tapi kan beliau kan belum bisa untuk mengatakan siapa dukungan kemana kan begitu. Tapi beliau ini kan memang tokoh politik yang cukup luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal sama Anas Urbaningrum kan gitu. Apalagi ketua Majelis Agung ya kan, Gede Pasek Suardika kan gitu. Nah artinya ini kan meskipun partai baru ya tidak ada akan tetapi ini kan pilotnya ini kan memang orang-orang lama begitu. Jadi ya orang mengatakan wah ini partai baru ini kan gitu. Ya memang baru di situ. Ya tetapi kan pilotnya ini kan memang orang-orang lama begitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi di situ. Kalaupun kita ini bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara. Gitu. Wajah lama, jaket baru. Ya, kira-kira seperti itu. Wajah lama, jaket baru. Kalau saya wajah baru, jaket baru juga. Bu Andi, kalau bicara debat capres, pasti yang kita tunggu-tunggu siapa? Cawapres maksudnya. Iya, cawapres. Sorry. Debat cawapres yang Bung Andi tunggu-tunggu siapa? Kalau saya sebagai orang awam, pastinya gua akan lihat itu sosok cawapres yang paling muda di antara dua itu. Iya. Di antara Prof Mahfud dan Amin. Pak Caimin kan. Itu kan menarik untuk kita kaji. Masa sih cuma sisi mudanya? Sisi muda, tidak hanya sisi muda, bro, tapi di sisi lain, selain kita tanya nih intelektual seperti apa, kemampuan dia seperti apa. Nah, pastinya kalau kita tanya sama Mas Jan gimana sosok kayak fenomenal. Kita mulai dari Mas Gibran ya. Netizen membicarakan loh, Mas Jan gimana? Mas, ini perspektif Mas Jan aja lah gitu kan. Mas Jan kan kita tahu selama sudah hampir 16 hari ya kampanye, 16 lebih lah ya. Lebih 16 hari. Itu Mas Gibran itu irit bicara. Nah nanti di debat cawapres ini menurut Mas Jan gimana? Konteks dari sisi partai ya, politisi gitu. Iya. Jadi ini kan ada 3 cawapres, ya kan? Cawapres Caimin, kemudian Gibran, sama Prof Mahfud MD. Iya. Jadi 3 cawapres ini mungkin mempunyai karakter yang berbeda-beda. Iya. Dan itu pun ada yang milenial, ada yang sudah matang, begitu. Dan itu pun kita kan harus saling tahu dan saling memahami juga, gitu kan? Seperti apa track record-nya. Matang, sebentar, matang menjelang busuk atau matang beneran? Ya kalau itu matang beneran kan gitu. Ya, daripada muda ya kan, muda kemudian yang kurang matang juga kan kurang nggak enak kan begitu. Kan gitu loh. Lanjut. Nah, jadi ini yang mana dulu nih? Ini yang nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3? Yang fenomenal dulu. Oh, yang fenomenal. Berarti nomor urut 2 ya, begitu. Nah, jadi kalau saya pandangan saya ya terkait pasangan nomor urut 2 cawapres Gibran ini ya kan memang bagus karena beliau mewakili juga kaum milenial, kan begitu, kaum milenial. Kalau kaum milenial ini ya memang tentunya kita harus saling memahami juga gitu loh. Jadi sampai mana kemampuannya milenial itu. Ya tetapi kalau saya baca ya kan di media sosial dan lain sebagainya di situ memang kayak Mas Gibran ini ketika kalau ada pertemuan di situ itu bicaranya salah-salah. Oh gitu ya. Begitu. Ya bicaranya salah-salah. Jadi amat kita sayangkan. Saya kasih contoh saja ya begitu. Kayak misalkan ada pertemuan gitu sama kaum milenial terkait masalah hamil gitu ya, gitu loh. Aduh. Ini kan masalah asam sulfat begitu kan, gitu. Yang viral itu ya. Iya, yang begitu. Seharusnya yang disampaikan ini kan memang asam folat begitu. Tetapi kan selalu berulang-ulang kan dengan confident-nya, ya kan Mas Gibran itu mengatakan itu asam sulfat begitu. Ini kan asam sulfat ini kan buat daripada bahan kimia untuk ini kan gitu. Bahan kimia untuk bom gini kan. Mungkin karena milenial suka pelesetan kali Mas. Apa sengaja kali ya. Nah, kemudian yang kedua ya kan. Yang kedua menyampaikan juga gitu kan kepada masyarakat bahwasanya ya kan anak-anak itu di Indonesia itu ada 400 juta
jiwa di situ. Ini hanya cuma anak-anak. Padahal penduduk Indonesia itu menurut perhitungan dari BPS itu kan sekitar 270 sekian juta kan begitu kan. Ini jauh amat, ini hanya cuma 400 juta tetapi buat anak-anak. Berarti yang dewasa belum, Bos. Gitu kira-kira. Begitu. Jadi itu bukan kategori untuk yang dewasa maupun yang tua, tetapi hanya cuma kategori yang anak-anak. Itu kan 400 juta jiwa begitu. Nah, padahal ini kan menurut BPS ini kan hanya cuma 270 sekian. Ya hampir 280 lah ya. 280 jiwa lah kurang lebihnya di situ. Ya ini kan agak-agak aneh begitu. Nah, maksud saya begini. Ini kan namanya orang milenial, ya silakan lah begitu. Ya tetapi kan kita harus punya benar-benar pemikiran yang cukup luar biasa ya gitu. Karena ini kan kelas calon wakil presiden, Pak. Begitu. Kecuali calon-calon misalkan RT salah sedikit nggak apa-apa begitu kan. Kalau salah sedikit, salah banyak pun nggak apa-apa. Begitu. Ini calon wakil presiden. Kalau RT langsung digerebek ke rumahnya, dekat ya. Nggak boleh salah RT mah. Itu yang terkait masalah calon nomor 2 wapres ya. Kemudian yang nomor 1. Dulu Mas, bentar. Gimana? Kan yang ingin saya tanyakan, apakah nanti itu Mas Gibran kan ngomongnya akan salah-salah juga di debat cawapres nanti. Menurut Mas Gibran, Mas Dian gimana? Ya kalau salah-salahnya itu kan sebetulnya nanti yang menilai kan masyarakat, begitu kan? Nggak, artinya menurut Mas Dian, apakah nanti di debat cawapres itu Mas Gibran akan mengulangi kesalahan-kesalahannya? Ya inilah. Ini kan masyarakat Indonesia kan menantikan kan sosoknya Gibran seperti apa. Memang ini ya kan yang desas-desus di masyarakat itu ya kan di netizen ini kan gitu. Itu kan memang Mas Gibran ini ketika kalau bicara itu kan saling salah-salah gitu kan. Salah-salah terus begitu kan. Nah, ini makanya dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Jadi pertanyaan nanti itu jawaban yang tanggal 22 itu jawabannya. Apakah dia itu benar-benar bisa menjawab atau tidak itu nanti tanggal 22 nanti. Kalau menurut Mas Dian? Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya sih mungkin hampir sama juga gitu. Menurut saya ya. Tapi jawabannya nanti tanggal 22. Iya, ini kan prediksi. Makanya kita tanya. Menarik sih, fenomenal. Saya juga nanya nih, waktu sebelum pendaftaran capres dan cawapres ke KPU kan Mas Gibran sempat di luar dugaan membawa alat peraga, menyampaikan visi dan misinya. Apakah nanti di debat cawapres Mas Gibran juga akan membawa alat peraga? Menurut Mas Dian gimana? Mungkin ini kan sejarah lah ya, gitu. Kenapa Mas Gibran ini dipinang oleh Pak Prabowo pada saat itu kan gitu. Kemudian dilakukan deklarasi kan gitu. Ini sejarah dulu ya saya bicara. Pada saat penyampaian pada waktu deklarasi di situ, itu kan memang Mas Gibran ini kan menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia kan begitu dengan kata ya kan, wah tenang Pak Prabowo, kan gitu. Tenang Pak Prabowo. Tenang Mas Dian. Saya sudah ada di sini. Artinya apa? Kalau melihat ini bicara masalah psikologi ya, begitu psikolog gitu. Yang tahu ini ilmu-ilmu psikolog di situ. Kalau orang mengatakan seperti itu dengan sombongnya itu nggak boleh. Karena apa? Yang hadir di tempat itu adalah para pejabat. Itu nggak boleh begitu. Karena kita berbicara masalah etika, begitu loh. Ya kalaupun ya kan Mas Gibran ini bukan anaknya Pak Jokowi, nggak akan mungkin jadi wakil presiden. Itu menurut saya begitu. Tapi kan nggak bisa semata-mata kemudian mengatakan tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Jadi arogansinya itu ada. Kelihatan gitu. Begitu, kelihatan begitu. Karena presiden. Iya. Tapi kalau bukan anak presiden tidak akan mungkin jadi. Kalau bukannya anak presiden pasti bilang tunggu saya Pak Prabowo. Apa mungkin gitu? Tapi gini juga bro. Mungkin biar adil nih, biar adil. Kritikan masyarakat dalam arti netizen ya terhadap sosok Mas Gibran ini kan tidak hanya kritik yang katakanlah negatif saja, pasti ada positif gitu. Nah ada nggak nilai sisi positifnya sosok tersebut ya? Ya artinya ini kan kita diskusi, mewacanakan mungkin nanti buat masyarakat Indonesia saat nanti memilih di tanggal 14 Februari pasti harus ada
wacana itu kan pasti ada plus minus. Kalau positifnya? Kalau positifnya saya seperti ini, karena memang Mas Gibran ini kan bagian daripada kaum milenial. Saya juga kaum milenial. Oh, kan gitu ya? gitu. Gua milenial. Ikutin Mas Dian. Enak aja. Iya. Baby boomers atau generasi milenial Z apa? Wah ya. Ya, silakan lagi. Iya, jadi ya memang itu positifnya ya. Iya. Kita ambil dari positifnya. Artinya begini, kalaupun kita mewakili Mas Gibran ini mewakili dari teman-teman milenial itu, suatu saat kita ini ketika kalau mau jadi presiden maupun wakil presiden bisa juga gitu untuk melakukan pendaftaran itu. Jadi tapi di situ kan itu ada kecuali ya kan memang boleh kalau di bawah umur tetapi harus pernah menjabat sebagai kepala daerah, begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, ya kan, kalaupun misalkan jadi kepala daerah, oke, nggak apa-apa kalau dia itu mampu. Tapi kalau nggak mampu, berarti kan nggak bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Kasihan. Ya, pernah begitu. punya pengalaman sebagai wali kota, Ya, meskipun gitu. baru 2 tahun. Ya, itu putusan dari MK ya, begitu. Tapi kalau menurut saya, kalau tinjauan secara normatif seharusnya semua silakan diberlakukan, begitu. Nggak perlu kita ini pernah menjabat sebagai wali kota, bupati atau gubernur gitu. Tapi kalau namanya kan kita punya hak itu kan, punya hak untuk mencalonkan, dicalonkan gitu. Ya silakan gitu, enggak masalah. Tetapi ini kan ada catatan kecil begitu. Artinya kalaupun saya ini umur saya belum mencukupi di situ, otomatis saya ini kan nggak bisa. Begitu kan, nggak bisa untuk mencalonkan. Begitu. Ya, artinya ini kesannya agak dipaksakan gitu ya. Ya kira-kira nilai-nilai positifnya tadi nilai positifnya punya kepemimpinan. Punya kepemimpinan, pernah jadi wali kota. Kan hari ini pun masih jadi wali kota Solo kan. Iya. Itu positifnya jadi harus adil. Pernah mengikuti kompetisi pemilihan. Betul. Artinya dia sudah punya pengalaman berdebat dong. Iya. Betul kan? Artinya nanti 22 hasilnya seperti apa ya? Monggo silakan. Saya sih pengen ngajak taruhan Mas Dian. Nanti Mas Gibran bawa alat peraga nggak? Kalau alat peraga sih kayaknya sih tidak. Oh tidak. Kalau saya bawa. Feelingnya tidak. Feeling tidak. Kalau saya bawa. Kita lihat nanti. Feelingnya tidak. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kayak kemarin itu kan waktu debat capres itu kan masing-masing kan nggak ada itu kan, nggak ada alat peraga di situ. Tapi kalau lebih mumpuni lebih bagus memang nggak pakai alat peraga. Jadi kita ini kan bicara secara intelektualnya, diplomasinya kita kan tahu lah. Jadi masyarakat ini kan tahu begitu. Kalau saya sih Mas Gibran nanti akan out of the box. Melihat dari pengalaman deklarasi. Oke. Nggak tahu tiba-tiba muncul yang wow. Gitu ya. Itu kita lihat aja nanti. Oke, Mas Dian, kita ke sosok dari Prof Mahfud. Prof Mahfud seorang profesor hukum. Beliau cocok juga nih. Ya. Beliau ini lawyer. Pastinya paham dong. Paham. Mas Dian, sosoknya Prof Mahfud. Ya, kalau sosoknya Prof Mahfud ini ya bagus juga. Ya beliau juga ya memang panglima hukum juga ya. Gitu. Artinya beliau juga memang profesornya backgroundnya dari hukum. Begitu. Profesor Mahfud ini pernah menjabat di legislatif pernah, ya kan? Betul. Kemudian di yudikatif pernah, kemudian di eksekutif juga pernah. Artinya, ya kan, orang seperti ini itu sudah matang betul, begitu loh. Ya, apalagi beliau juga ini bagian daripada penggiat, gitu kan, penggiat anti korupsi. Siapa sih sosok orang yang tidak kenal sama Prof Mahfud? Ya memang orang seperti itu kalau bicarakan ceplos-ceplos, namanya orang Madura, Pak. Begitu. Nah, itu wajar lah, karena kita kan di Indonesia ini kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Gaya bahasanya berbeda. Jawa sama Madura mungkin beda, begitu, karena beda suku, begitu. Jadi nanti diprediksi Prof Mahfud akan ceplos-ceplos jawabannya. Ceplos-ceplos ya. Iya. Tapi bukan telur ceplok, tapi ceplos-ceplos. Jangan salah ngomong. Ceplos tapi jangan nyeplos. Kalau nyeplos juga nggak bagus juga. Ceplos boleh, tapi jangan nyeplos. Oke. Kekurangannya apa, Mas Dian, dari Prof Mahfud?
Ya memang begini, kalau Prof. Mahfud ini kan memang ceplos-ceplos tadi itu Iya. kan begitu. Ya memang karakter orang Madura memang seperti itu, begitu. Jadi beliau itu ceplos-ceplos, tapi benar-benar bagaimana caranya Indonesia ini biar tidak ada korupsi. Iya. Kalau saya lihat karakternya beliau itu benci sama orang korupsi. Waduh, tapi ngeliat bencinya ke saya. Wah, bener nih. Ya memang banyak ya begitu. Jadi Prof. Mahfud ya track record-nya kan sudah jelas lah ya. Jadi sisi keilmuan sudah nggak diragukan Iya, lagi ya. betul. Apalagi seorang profesor. Sudah ya. paripurna, artinya sudah matang. Ya artinya ya layak ya. Iya. Ini menurut Mas Dian. Bukan menurut gua. Jadi Prof. Mahfud nanti akan ceplos-ceplos, tinggal yang satu lagi. Ya. Karena menarik nih, sama-sama orang Jawa Timur ya. Yang satu kan Jawa Timur juga kan. Sama-sama keras juga nih, orang Surabaya. Iya. Caimin itu. Nah gimana tuh sosok? Kalau sosok Caimin, Iya. Jadi kalau Caimin ini kan memang pernah juga punya ciri ya, begitu. Di tahun-tahun sebelumnya, pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu, ya memang ya banyak juga lah kendala-kendala terkait masalah tindak pidana korupsi, begitu. Nah, ya mungkin teman-teman tahulah pada saat itu terkait masalah kardus durian, kan begitu, ya kan? Ini kan dulu kan sering kan begitu, kardus durian kan begitu. Makanya udah clear Mas Dian saat dipanggil oleh KPK itu kan pernah dipanggil ya? Sebetulnya begini, kalau clear sih enggak, masih tetap berjalan. Karena waktu kemarin itu tahun 2023 ya kan, yang saya baca itu memang dari pegiat anti korupsi MAKI ya kan, MAKI itu kan mengajukan pra peradilan. Memang pada saat itu ya kan di NO. Jadi putusannya tidak dapat diterima. Di NO. Begitu karena Tidak Pak dapat diterima. tidak dapat diterima. Nah, kalau tidak dapat diterima, di dalam putusan tersebut memang legal standingnya itu nggak ada. Begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah tidak dapat diterima, siapapun nanti ke depan ya kan bisa juga untuk mengajukan pra peradilan ulang. Begitu. Oh, tapi gini loh, pertanyaan buat saya gini, Mas Dian. Ini kan prosesnya sudah lama ya, sudah 12 tahun kalau nggak salah. Terus tiba-tiba diungkap lagi. Itu secara hukumnya gimana ya? Secara hukumnya ya? Iya. Kasus lama sudah 12 tahun lebih lah. Terus diungkap lagi. Ya, jadi gini, karena kita ini kan berbicara masalah objektum litis dan subjektum litis, kan begitu. Paham nggak, Bro? Itu apa tuh? Lalu tanya, gua tanya. Ini kan terkait udah ini hukum harus serius Iya, ini kan terkait kalau objek ini kan terkait masalah tindak pidana korupsi, ya kan. Jadi sampai sekarang itu perkara itu ada di KPK, tetapi ini kan masih dalam proses, kan begitu. Nah, kemudian karena perkara ini ada di KPK, ya subjeknya ada di KPK itu, kan begitu. Nah, ini bagian daripada organ, begitu. Bukan karena politis, ada nggak? Kalau politis kan tergantung subjeknya yang ada di organ KPK itu. Apakah itu mau menindaklanjuti atau tidak, itu kan tergantung dari KPK. Itu Pak, yang salah bukan KPK-nya. Yang salah adalah subjektum litisnya itu, orang-orangnya itu, gitu loh. Subjektum litis. Coba orang subjektum litis. Nah, makanya di situ kan ya kadang-kala namanya orang Indonesia ini kan ya banyak orang ya begitu. Kayak dulu pernah juga itu sebelum Mas Anies ini kan itu kan pernah juga mau dipanggil sama KPK. Ini pada saat bakal calon lah ya begitu loh. Nah, begitu. Terkait masalah Formula E. Namanya masyarakat di Indonesia kan beraneka ragam kan gitu. Ketika mau dipanggil aja di situ dikira kriminalisasi gitu. Jadi ini salah begitu. Makanya terkait kalau memandangnya seperti apa sih kalau dipanggil hukum itu kan oleh KPK, jadi begini Bang, kalau menurut saya ya begitu. Ketika kalau orang diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya memang harus dipanggil secepatnya, begitu loh. Klarifikasi. Iya, jadi biar perkara ini nggak basi, begitu. Namanya manusia kita ini kan biar tidak terbelenggu, ya kan gitu. Namanya kalau misalkan saya tersangkut terkait dugaan tindak pidana korupsi, kalaupun saya mau mencalonkan, apakah mau jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden pun di situ, ya kita kan nggak enak, begitu, risih gitu loh. Nah makanya harus ya dari bagian lembaga penegakan hukum, ya kan dalam hal ini KPK harus secepatnya, begitu, harus cepatnya untuk menindaklanjuti
terkait masalah tindak pidana korupsi itu harus cepat di situ. Harus cepat Iya. dan clear juga ya. Iya, kalau harus clear. Kayak seperti ini kan, kayak misalkan Formula E di situ. Iya. Nah, di situ. Jadi seolah-olah ini dikriminalisasi. Padahal enggak gitu. Iya. Ini murni penegakan hukum. Begitu. Sama juga kayak misalkan punya Cak Imin dulu kan gitu loh. Karena ada 2 kalau nggak salah ya, begitu kalau nggak salah terkait masalah kardus durian sama perkara yang Bupati Lampung Tengah kalau tidak salah pada saat itu. Nah, itu kan masih dalam proses begitu. Nah, inilah salahnya ketika KPK ini tidak mempunyai SP3. Begitu loh. Harusnya dikeluarkan SP3 Ya, itu Kenapa memang harus digantung? seperti itu. Gitu loh. Berarti digantung dong. Iya. Salah satunya. Berarti Salah satunya kembali kemarin. lagi ke tumilitis. Subjek tumilitis. Menarik bro. Jadi Iya. Mas Dian ini memang sudah paham di hukum ya. Melihat dari 3 sosok cawapres itu lebih cocok yang mana nih, Mas Dian? Ya terserah ini apakah mewakili PKN atau subjektif, kita mau pengen tahu aja. Dari 3 cawapres itu. Iya. Kalau saya Lebih pribadi ini apa? Lebih apa ya istilahnya, lebih pas yang mana nih buat nanti ke depan Iya. memimpin Republik Indonesia? Kalau saya sih tiga-tiganya sih bagus. Oke. Tiga-tiganya bagus. Oke. Karena semua tergantung dari masyarakat yang menilai dan yang memilihnya. Oh, Kan begitu. Ini jawaban politis bro. diplomat. Iya Ya kan? Ya nantilah itulah tunggu nanti tanggal 22 ya kan seperti apa ya kan penyampaian daripada calon wakil presiden di debat cawapres itu nanti tanggal 22. Kita pengen banget ngulik PKS biar nanti arahnya kemana nih. Iya. Ternyata semua disamain. Kalau debat cawapres itu ada kisi-kisinya nggak sih? Ada kira-kira ada nggak Mas? Ya kalau debat mungkin kisi-kisinya tergantung kan gitu. Ya, tergantung KPU kan gitu. Ada yang mau ngasih atau tidak kan kita kan nggak tahu. Karena KPU kan sebagai penyelenggara kan begitu. Ya bisa juga salah satu oknum di situ kan ngasih kisi-kisi ya kan ke salah satu ke salah satu cawapres bisa juga begitu. Ya semua kan tergantung kan gitu dari KPU sebagai penyelenggara, wasitnya lah gitu kan. Iya. Berarti udah baca bro. Nggak baca. Nah cuman gini bro, yang jadi pertanyaan buat kita ya berdua ya. Ini PKN ini kan partai baru ya, partai baru dipimpin oleh seorang Politisi ulung. politikus hebat lah. Zamannya ketika itu ya. Iya. Terus jadi ketua partai besar, nah sekarang bermetamorfosis nih jadi partai baru. Iya. Kenapa nggak masuk ke 3 gerbong itu? Biasanya nih kalau partai baru kan Langsung. ini dulu bro, dekat dulu sama kekuasaan, kalau dia mau besar. Kan banyak tuh sekarang partai baru tuh yang ikut lah. Iya. Ini kenapa PKN enggak gitu? Ini apa sebuah strategi memang sengaja diciptakan tidak ikut atau memang apa istilahnya penyeimbang? Penyeimbang kayak partainya lama dong. Gimana teman? Iya. Ini sebagai wakil sekjen wajar kan kita nanya itu. Jadi memang kenapa sampai sekarang ini PKN ini belum mengusung atau mendukung ke salah satu pasangan calon. Karena memang di dalam aturan sekarang ini ya kan kalau partai yang belum ikut kontestan pemilu atau belum mempunyai suara nasional tidak bisa mendukung atau mengusung. Itu regulasinya Itu seperti salah itu. satu ya. Itu salah satunya. Nah, makanya pada saat itu ya kan karena dari PKN pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Soal itu ya. Iya, karena apa? Karena terkait masalah pasal ya kan capres dan cawapres. Karena di dalam konstitusi itu kan didukung ya kan dengan partai-partai Iya, ya kan. betul. Nah, jadi makanya kita ini kan punya hak konstitusi kan gitu. Partai untuk mendukung atau mengusung kepada calon, pasangan calon itu. Nah, tapi kan sampai sekarang itu kan kemarin putusannya itu kan ditolak begitu. Karena apa? Alasannya karena partai PKN ini kan partai baru yang belum mempunyai suara, ya kan? Nah, jadi belum bisa mengusung dan mendukung ke salah satu pasangan calon. Kayak posisinya gitu. Tapi kita tanya dulu nih, dari 3 kontestan ini, mana yang lebih dekat visi misinya dengan PKN?
Jadi kalau visi misi kan kalau PKN ini memang dilahirkan terkait sejarahnya, ini filosofinya kan gitu. Kenapa ada Partai Kebangkitan Nusantara begitu. Kalau Nusantara ini kan memang pada zaman-zaman kerajaan, bagaimana caranya kejayaan Nusantara itu bisa tercetuskan kembali pada saat ini kan begitu. Dulu ya kan kalau pada zaman kerajaan itu kerajaan dulu ya begitu, itu kan memang dari manapun kita ini banyak itu kan kejayaan dari kejayaan mana itu dari raja-raja ya begitu, dari kerajaan dimanapun gitu loh. Makanya bendera ini kan Majapahit itu ada 2 bendera merah putih yang sekarang dipakai oleh Indonesia, bendera merah putih itu dipakai oleh PKN. Nah bendera merah putih itu pada saat kejayaan Majapahit pada saat itu. Merah putih gitu. Iya, gitu loh. Kenapa? Karena itu kan melambangkan itu kan kita ini kan berbangsa-bangsa. Begitu. Makanya berbangsa-bangsa artinya ini kan kita ini kan banyak juga kepulauan, suku, kan gitu, agama di situ. Nah, itulah berbangsa-bangsanya di situ. Gue jadi curiga nih. Kan benderanya garis-garis merah gitu ya. Merah putih itu, merah putih, merah putih, merah putih. Kayaknya dari 3 konstituen itu yang benderanya hampir mirip mana ya? Tapi di kantor itu, di PKN itu lambangnya itu Pati Gajah Mada. Oh, Pati Gajah Mada. Pati Ya. Gajah Mada. Iya, ada lambangnya di situ. Artinya memang ini murni ya untuk bagaimana caranya kejayaan Nusantara pada zaman kerajaan Majapahit itu bisa tercetuskan kembali. Begitu. Maka partai satu-satu yang namanya Nusantara adalah Partai Kebangkitan Nusantara itu nomor urut 9. Begitu. 9. Jadi nomor urut 9 ini kan nomor yang cukup luar biasa. Iya. Begitu. Ini keramat ini. Keramat ya. QQ. Apaan tuh? Kalau kita ngomong kartu QQ 9 kan? Angka paling tinggi 9. 9 ya? Bukan 10 ya? Bukan. Kalau 10 jong. Oh iya. Kalau kan 100 kan? Oh, iya. Kan? Iya. Oke, bisa. Gue percaya dah. Itu lambang, kenapa ada lambang? Itu lambang apa tuh? Itu ke burung Garuda. Oh, Burung Garuda kan sesuai dengan lambang Indonesia kita ini kan gitu. Makanya di situ kan mulutnya mangap begitu. Artinya kalau mangap ini kan memang kita harus bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ya kan gitu loh. Karena mulutnya putih ya kan artinya kan kesucian. Jadi yang disampaikan ya kan teman-teman di PKN itu agar kritis begitu. Suara aspirasi daripada masyarakat itu nanti pada saat di di dewan ya kan di legislatif itu biar bisa tersampaikan. Oke. Oh, dan hijau tuh apa tuh hijau tuh? Hijau ini kan identik dengan ini ya orang-orang NU lah ya. Gitu. Agak bermacam-macam. Maka di situ ada bintangnya kan. Gitu. Jadi muslimnya lah begitu. Karena di Nusantara ini kan memang ya namanya orang kita banyak sara ya gitu, suku, agama. Maka di situ Nusantara kan bisa menciptakan kan gitu. Ada yang agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu ya kan. Sama juga itu kan kepercayaan lainnya begitu. Keren. Namanya Dian itu cahaya. Iya. Saya ingat novel yang saya paling suka dulu baca Dian Tak Kunjung Pandang. Artis bro. Apa? Dian Piscesa. Dulu zamannya dulu kita. Udah. Tribuners, jangan kemana-mana. Kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Stay tune. Jangan lupa subscribe ya.